Kita tahu arah, tujuan, dan waktu. Nah, hari ini tanggal 19 tujuan kita ke puncak. Adapun jaraknya berkisar 7 km dari sini dengan durasi 6 jam, 5 sampai 6 jam ke puncak. Itu catatannya tidak ada hujan. Kalaupun hujan berarti kita akan terkendala di cuaca. Gunung Patah Part 26 Summit dimulai. Oke teman-teman, kita akan summit menuju puncak Patah jam 7 pagi dari Pondok Hitam. Perkiraan sekitar 6 jam puncak dan turun lagi ke sini. Istirahat menuju puncak. Editor terlibat guys. Ini triknya pagi-pagi. Nih bang. Iya, tapi kalau saya walau foto Sini lagi lihat. Harus Kita TikTok Patah dari Pondok Hitam. kita tembuskan Estimasi 3 hari 2 6 jam. malam puncak. itu bebannya agak berat. Halo teman-teman, ini jamur. Namanya jamur merang. Boleh Anda makan, tapi siapkan ambulan atau tim rescue atau batu nisan atau kantung jenazah. Minimal Anda muntah-muntah dan Anda terkapar. Nih. Terima kasih. Berarti yang baca di umur ini. Itu reviewnya. Dari hutan yang rapat berubah tiba-tiba menjadi hutan yang terbuka. Dan ini katanya kemarin hutan yang kebakaran puluhan tahun lalu, bahkan sampai ratusan tahun yang lalu. Pokoknya di kawasan Bukit Barisan menuju ke Gunung Patah ini hutannya silih berganti teman-teman. Kita sudah masuk di kawasan hutan jarang. Kita sampai di hutan jarang. Ini ngapa dinamain hutan jarang, Bang? Ya tengoklah hutannya jarang. Jarang, tidak terlalu rapat seperti yang tadi. Kosong. Gara-gara pohonnya berjarak-jarak ini, Bang. Jauh-jauh gitu. Yang di bawahnya kan bersih. Saya tadi lumut semua. Jarang belukar kan. Di depan tuh belukar lagi. Hutan jarang. Mati jangan tanggung jawab, kami tanggung jawab ya. Coba ini. Cicip, dia agak penasaran. Ini salah satu ilmu survival nih. Iya itu. Yang merah ini banyak airnya. Ini ada 2 jenis, tuh merah sama putih. Gimana rasanya? Jangan dijual ke lingkungan tuh. Kita sudah tiba di campground hutan jarang. Nah, Okray. Jadi sekarang kita udah nyampe di campground hutan jarang. biasanya Kan nggak nyampe mana tadi, Bang? orang camp sini. Dataran Kijang. Dataran Kijang. Jadi ngecampnya di sini ya. Tenaga sudah mulai terkuras, kaki sudah lemas, tapi puncak tak kunjung juga terlihat. Perjalanan sudah beberapa jam. Ditambah lagi kawasan hutan menuju ke top Gunung Patah ini rawan sesat teman-teman, karena banyak sekali jalur yang menipu bekas hewan-hewan buas seperti kijang, macan dan lain-lain. Dan kami terpaksa harus mutar balik melihat map. Untung ada navigator handal Bang Irawan. Teman-teman, kita sudah sampai di campground. Campground apa ini Bang? Pelataran Kijang. Pelataran Kijang. Istirahat sejenak. Melihat hutannya. Wis. Di sinilah kami mencari hantu, ternyata hantu itu tidak ada. Di sini Bang. Terus mantau ya. Iya, kita Sumanto, ya. Ya dari ini gitu, guys. Oh, ini versi Google Bang. Ini versi Microsoftnya. Jadi banyak satelit nih, apa peta nih. Nah ini Google-nya. Kami sangat banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bang Irawan ini teman. Karena selain dia pandai bernavigasi, dia juga banyak memberi ilmu di hutan, cara survival dan cara-cara lain yang belum kami ketahui sebelumnya. Oh iya teman, di kawasan sepanjang jalan menuju ke Gunung Patah ini kami dilarang untuk membunyikan musik. Kalian tahu kenapa? Karena selain mengganggu aktivitas hewan-hewan buas di sini, juga kami harus fokus mendengarkan jika ada suara apa
Kita kan tidak tahu di kawasan Bukit Barisan. Kita harus selalu berhati-hati terhadap siapa tahu ada suara-suara jejak hewan yang selalu mengintai kita. Kita kan tidak tahu. Ternyata kita salah jalur hewan. ikuti jalur hewan. Benar ke situ. Dalamnya. Di perjalanan menuju summit ke Top Patah kami beberapa kali salah jalur guys. Harus putar balik lagi. Di kawasan hutan Hobbit inilah teman-teman kita tidak diperbolehkan untuk terlalu lama-lama beristirahat. Karena apa? Karena di sini hutannya jarang-jarang dan ini adalah tempat bermainnya si Lord. Oke teman-teman, kita sudah berada di Lembah Macan, tempat terakhir sebelum puncak. Bang, kenapa ini dinamain Lembah Macan, Bang? Pernah ketemu sarang macan. Oh, Sarangnya sini. Sarangnya. banyak sarang macan sini. Wah, untuk kalian yang nonton vlog DL, beginilah ceritanya. Hai mau. Roar. Akhirnya Yo, putar dulu. puncak. Wah. Puncak Patah. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada waktu berlama-lama untuk di puncak. Kami setelah berfoto dan bervideo, kami langsung turun lagi ke pelataran Kijang karena tujuan kami masih ada, yaitu Kawah Gunung Patah. Perjalanan mungkin sekitar 1 jaman atau 2 jam menuju ke kawah dari top. Selain itu yang ditakuti adalah hujan dan takut kegelapan di jalan. Bayangkan kalau kemalaman di jalan kan bisa gimana? Yes, sudah sampai di Kawah Gunung Patah. Gas. Kalau kalian ke Gunung Patah rugi tidak ke kawah. Setelah dari top Gunung Patah tadi sekitar 2 jaman, kami turun lagi ke arah jalan pulang terus beda simpangan dan sudah sampai di Kawah Gunung Patah. Wow. Di Kawah Gunung Patah pun kami tidak ada waktu untuk berlama-lama teman-teman karena bau belerang yang sangat menyengat, ditambah lagi hari sudah sore, badan mulai lemas, makanan sudah habis. Kami terpaksa setelah buat video dan foto kami langsung turun lagi menuju ke Pondok Hitam, yaitu pondok tempat dimana kita camp terakhir. Oh iya, di sini kami sangat bersyukur entah apa mukjizat apa, dari top menuju ke kawah kami diguyur hujan, jalan yang basah, tapi ketika sampai kawah langsung cerah. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi ke Pondok Hitam pukul 17.18. Berarti dari jam 7 pagi. Berarti 10 jam lebih jalan kaki. Udahlah, mau cuci-cuci dulu. Mana hujan tadi seharian. Dingin banget guys. Bye-bye. Di malam terakhir tidak ada lagi dokumentasi karena sudah sangat lelah dan langsung tidur. Esokan harinya kami langsung menuju ke turun lagi untuk ke desa. Target 1 hari sampai sorenya langsung sampai. Di Pondok Hitam sekaligus briefing terakhir, walaupun perjalanan kita masih panjang karena kalau kita sudah ketemu sinyal internet dan sampai di desa kita tidak akan sempat berpamitan lagi. Teman-teman semuanya sudah memasuki dunia teman-teman semuanya, dunia medsos terutama karena asik upload, dan teman-teman sudah sampai ke puncak Gunung Patah kemarin dan juga sampai ke kawah. Mungkin itu pencapaian bagi teman-teman. Mungkin juga ada pengalaman yang berbeda dengan gunung-gunung yang lain.
Dan inilah rasanya mendaki Gunung Patah dengan durasi yang lumayan panjang. Dalam hal ini saya sebagai guide teman-teman semuanya, mohon maaf kalau ada kata salah, baik itu perbuatan atau perkataan ataupun sikap yang mungkin tidak saya sadari tidak berkenan bagi teman-teman semuanya. Dan target kita hari ini dari di sini itu desa diperkirakan tiba pukul 3 sore atau 4 sore. Nanti mungkin saya tidak sempat berpamitan dengan teman-teman, anggaplah ini sekaligus. Dari Pondok Hitam kami langsung saja terabas menuju ke target hari ini, langsung desa sore-sore. Pokoknya hujan di Terabas, hanya istirahat, makan siang dan langsung lanjut lagi. Dan kalian terbayang tidak, pulangnya harus merangkak-rangkak lagi, dan jalan sama saja, naik turun sama-sama melelahkan perjalanannya. Tidak berbeda dengan waktu pergi. Ditambah berat, carrier yang masih malah tambah berat karena ditambahkan baju, jaket semua lembab, membuat tas kita sama saja beratnya, bahkan lebih berat dari pergi. Kami sudah tiba di pos selamat tinggal karena udah pulang. Kalau pergi pos selamat datang. Kalau pergi, selamat datang. Kalau pulang, selamat tinggal. Pos terakhir sebelum patah menuju desa. Tuh. Patah. Patah. Setelah berhari-hari. Balik lagi telah. Sukses guys. Akhirnya sampai di kebun warga lagi. Mantap. Ini patah. Patanan. Kopinya apa orang ya? Akhirnya melihat peradaban manusia lagi. Ngopi guys. Aduh, sampai kopi guys. Kopi surya. Pendakian Gunung Patah part 26. Menjadi pengelana adalah hal-hal yang sangat menyenangkan, bertemu dengan orang-orang baru, saling mengenal, saling membantu hingga pulang dengan selamat, hingga tak sadarkan perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah terlibat. See you.